Shalom saudara, kita memasuki Abam dari ibu rumah tangga yang berdomisili di Malang, usia 39 tahun. Salam Om Pendeta Erastus yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Saya mau bertanya Om, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya sama suami ada usaha sendiri. Lama dalam benak saya tidak damai sejahtera melakukannya karena kami mengganti merek barang yang misalnya seharusnya barang itu merek A, kami ganti merek B supaya laba kami dapat lebih banyak. Sudah beberapa tahun ini kami melakukannya. Setiap kami berdoa, kami mohon ampun sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan supaya kami dapat menjalani usaha lain. Ada usaha kami yang lain tapi masih merintis. Sedangkan kami setiap bulan banyak pengeluaran yang harus kami bayar. Selama ini dari hasil itu kami bisa tercukupi. Bagaimana menurut pendapat Om Pendeta? Apa yang harus kami lakukan? Kami takut kalau kami berhenti dari kami takut kalau kami berhenti dari mana pemasukan kami. Yang pertama, kamu bukan hanya melanggar firman Tuhan, juga melanggar hukum. Dan itu 100% salah, absolut salah. Itu yang membuat usaha yang kamu rintis tidak akan diberkati. Jadi sekarang berhenti dari memalsu merek. Ya, berhenti, ya. Tidak boleh kamu lakukan. Kalau kamu beralasan nanti kebutuhan tidak tercukupi, itu sebenarnya tindakan tidak beriman. Tuhan pasti akan mencukupi kita kalau kita berjalan di jalan Tuhan. Ya, kalau kamu lakukan ini, kamu akan mengalami kesulitan besar di kemudian hari. Mumpung masih bisa berubah dan diberi kesempatan Tuhan berubah, berubahlah mulai sekarang. Yang kedua, saya sudah jadi jemaat di sebuah gereja, bahkan sudah melayani. Ada gereja teman yang membutuhkan bantuan pelayanan, dan saya mau melayani di sana. Apa boleh Om kalau kita sudah terdaftar di sebuah gereja juga melayani di gereja lain? Sebenarnya sebaiknya melayani di gereja kamu di mana kamu terdaftar. Tetapi coba rundingkan dengan gembala jemaat. Ya. Jangan sampai pelayanan ini, artinya pelayanan di tempat orang ini akan mengganggu hubungan antara dua gereja. Ya, bicarakan dengan gembalamu, gembala gereja di mana kamu sekarang berada. Yang kedua, saya tidak tahu jenis pelayanan ini apa. Kalau misalnya diundang khotbah sekali-kali tidak apa-apa. Tapi kalau pelayanannya besok, pelayanan diakonia, ya jelas tidak boleh. Karena mestinya pelayanan diakonia, ya perlawatan itu pelayanan yang ada di satu naungan gereja. Kalau sekali-kali mendoakan orang tidak salah. Tapi kalau sudah menjadi tim dalam satu pelayanan, ya, di satu gereja Anda tidak boleh pindah. Sebaiknya begitu. Atau seharusnya begitu. Maka pertanyaan saya, pelayanan apa yang kamu lakukan membantu gereja lain itu? Kalau itu sekali-kali tidak salah, tapi kalau sudah termasuk bagian dari pelayanan tetap tidak boleh. Mestinya hanya ada di satu gereja saja. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan jawabannya Om. Tuhan Yesus memberkati Om, Eras, keluarga, tim Abam. Ya, pelayanan Kak semakin diberkati. Terima kasih. Oke, dari pria usia 45 tahun. Salam Pak Eras. Saya rasa Pak Eras pasti pernah ada masa-masa di mana bicara sama orang-orang sekitar susah nyambung. Sampai akhirnya mungkin males ngomong. Tapi masalahnya kalau ke orang-orang terdekat nggak nyambung, gimana baiknya? Masalah saya sekarang, istri saya sering bilang nggak tahu saya ngomong apa. Walaupun itu hal-hal sederhana menurut saya. Memang ada masalah pendengaran dia. Juga mungkin lafal saya kurang jelas. Makanya kalau bicara dengan istri saya usahakan dia melihat mata saya, biar saya tahu nyambung atau enggak.
Kadang dia iya-iya aja tapi nggak ngerti sama sekali. Ditambah lagi saya seperti harus antri kalau mau bicara dengan istri saya. Ya, seperti antri kalau mau bicara dengan istri saya. Itu dalam kurung dokter ya. Seperti antri. Urutannya anak, pasien-pasien, orang tua, mertua, pembantu, baru giliran saya. Dan waktu giliran saya pun bisa dipotong. Siapapun untuk hal-hal kecil. Seperti Mbak nyari bawang di kulkas. Artinya asisten pembantu rumah tangga. Atau mertua telepon nanya udah makan belum dan lain-lain. Terus karena masalah pendengaran istri saya, lingkungan-lingkungan tertentu seperti di mobil, di mall, istri susah dengar. Jadi di banyak tempat mending nggak usah ngomong sama istri. Intinya banyak hal kalau yang ngomong sama istri malah saya jadi sakit hati. Padahal nggak ada niat dia menyakiti saya. Biarpun dengar firman Tuhan banyak sekali, ya, mengenai lemah lembut, mengasihi, menyenangkan Tuhan sebagai tujuan hidup. Belum berhasil juga nih Pak. Masih banyak api dalam hati. Gampang meledak, jadi sekarang lebih banyak diam. Mau bahas apapun pasti nggak nyambung rasanya. Biarpun tahu ini proses yang baik dari Tuhan dan tahu tujuannya, tapi apinya masih besar. Ini temperamennya, kemarahan. Apa memang butuh waktu ya Pak sampai bisa menang? Dalam arti mencapai pemahaman tertentu, sampai semua hal ini bukan masalah lagi, mohon bimbingannya. Menghadapi masalah istri ini kan dua masalah. Satu pendengaran fisik, yang kedua pengertian. Oke, saya mulai dari pengertian dulu. Ketika Anda bertumbuh makin dewasa, makin rohani, Anda makin sulit mendapatkan teman. Saya mengerti. Anda makin kesepian, makin tidak banyak teman, lalu kalau Anda bicara tidak nyambung. Nasihat saya, jangan memaksakan standarmu ke orang lain. Jadi kamu harus turun kelas dulu, ya. Jangan bicara pada level yang orang tidak tahu. Bicaralah pada level yang orang tahu, ya. Lalu yang kedua mengenai istri. Kamu harus memandang istri sebagai pasien. Ini istrimu masalahnya bukan hanya pendengaran, mungkin juga kebijaksanaan. Suami ditaruh di paling belakang, kalau bicara bisa diinterupsi, dipotong, itu menyakitkan kamu. Tapi istri rasanya tidak tahu ini. Dan istrimu kayaknya punya masalah mental juga, masalah psikologi. Jadi kamu jangan menuntut istrimu sebagai wanita yang normal, dia wanita yang bermasalah. Jadi kamu menanggapi dia seperti pasien, supaya kamu jangan sakit hati. Nah, kalau saya melihat tulisanmu ini, kamu sebenarnya masih belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Tetapi kamu berusaha mengendalikan emosi. Dan dari pernyataan dan pertanyaanmu tadi nampak bahwa kamu memang sedang berusaha untuk hidup benar. Selamat berjuang, itu nasihat saya. Kasihanilah istrimu dan terimalah sebagai pasien. Kalau kamu diperlakukan kira-kira kurang pantas, tidak usah dimasukkan hati. Oke? Itu jawaban saya. Dari pria usia 24 tahun single karyawan. Salam Pak Eras, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon pendapatnya dari Bapak mengenai pacaran berbeda agama. Dengan Katolik, saya ingin menasihati adik saya dengan pendapat Bapak ini. Jadi seperti ini, adik saya perempuan punya pacar Katolik. Sekarang sedang bingung mempersiapkan kalau jadi dan berkeluarga seperti apa. Mulai dari pemberkatannya dan sebagainya sampai punya anak. Mereka sudah saling mencintai dan masalah agama tetap mau komitmen sendiri-sendiri. Kristen tetap Kristen dan Katolik tetap Katolik. Mereka sudah terlanjur memulai relasi dan sulit untuk dipisahkan. Dari keluarga pun sudah mencoba untuk menginjili laki-lakinya dan welcome juga. Namun dari keluarga laki-laki juga tetap mempertahankan agamanya. Mohon dengan sangat pencerahannya dari Bapak, apa yang harus dilakukan oleh keluarga kami, adik perempuan saya. Mohon maaf memang sudah melangkah jauh juga dari awal, salah memilih.
namun laki-lakinya juga terus dibimbing untuk menjadi seorang yang taat sama Tuhan oleh keluarga kami. Mohon tanggapan Bapak. Oke. Menikah dengan orang yang tidak seirama dalam ajaran atau doktrin. Sama-sama masih percaya Yesus, tetapi yang satu Protestan, ini keluarga Anda, yang satu Katolik. Yang harus saya tegaskan ya, masalahnya bukan terletak pada pemberkatan nikah atau pengesahan perkawinan itu. Itu tidak masalah besar. Yang jadi masalah setelah menikah. Setelah menikah dengan prinsip dan filosofi hidup yang berbeda, nanti pasti ada friksi dan itu berat. Apalagi kalau sudah punya anak, ya. Kalau sudah punya anak, nanti anak harus mana? Ya, kadang-kadang laki-laki berkata biar nanti anak memilih sendiri. Nggak bisa. Ibu juga berkata nanti anak memilih sendiri. Anak tidak bisa memilih sendiri. Ingat ini. Di mana-mana sering terjadi perkawinan beda agama bahkan. Nanti setelah besar biar anak kita memilih masuk agamamu atau agamaku. Kalau kasus Anda masuk Protestan atau Katolik. Nggak bisa. Anak yang harus dipilihkan. Anak tidak bisa memilih. Dari kecil mau diarahkan kemana ini? Apakah berdoa dengan 5 tipat tangan saja atau tidak perlu pakai tanda salib? Itu dari kecil. Bukan nanti pilih sendiri, tidak bisa. Beritahu kepada saudaramu bahwa nanti pasti ada masalah. Tetapi kalau ini saya lihat seperti tulisanmu, dia sudah berkeras mau menikah. Ya tidak bisa tidak. Bisa terjadi kalau sudah hubungan sudah dalam dan mereka sudah sepakat mau menikah. Ya mungkin tidak bisa dicegah. Yang kita lakukan adalah membimbing keduanya mengenal kebenaran. Supaya mereka punya prinsip yang sama dalam berkeluarga. Itu saja jawaban saya. Tuhan berkati. Oke, masuk ke pertanyaan berikut. Usia 38 tahun NN. Salam Pak Erastus yang saya hormati. Sejak mengikuti pengajaran Pak Erastus sampai hari ini, beberapa hal saya dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana sebuah doa bisa dan pasti dikabulkan oleh Bapak. Suatu malam saya berdoa dalam hadirat Bapak yang tidak dapat saya deskripsikan. Saya berkata dengan jujur bahwa tiada lagi yang kuinginkan selain berkenan kepadamu Bapak. Tidak perlu waktu lama doa itu dikabulkan oleh Bapak. Sejak periode dimulainya pengabulan doa saya oleh Bapak dan sampai saat saya mengetik chat ini, saya masih mengalami diare, spirit kotor, spirit dunia. Ini diare dalam tanda kutip ya. Spirit kotor, spirit dunia dan keakuan yang saya timbun selama 38 tahun usia saya terus dikeluarkan oleh Allah Bapa, oleh Bapak. Nah, masalah-masalah hidup, kepahitan terhadap dunia, kebobrokan saya yang membuat saya sulit berdoa, bahkan sampai hal tersimpel pun yang membuat Bapak tidak berkenan. Ya, jadi itu mengalami proses pembersihannya. Setiap bangun pagi rasanya saya mau muntah melihat tragisnya hidup di dunia ini. Doa malam bersama Pak Eras pada tanggal 28 Oktober 2022 via YouTube, hati saya benar-benar pecah. Saya melihat jejak Bapak di surga ada di setiap bagian hidup saya. Dan saya bertanya sambil mencucurkan air mata, Bapak mau apa di sana? Kenapa engkau ada di perjalanan hidupku? Bapak mau apa? Tidak ada jalan mundur lagi bagi saya sekarang ini Pak Eras. Tidak ada yang layak saya lakukan selain hanya berenang sekencang-kencangnya sampai tiba di arus yang deras dan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kehidupan yang sia-sia. Artinya menuju Bapak dengan berenang, ini ilustrasi yang pernah saya khotbahkan. Berenang terus sampai pada arus deras sehingga tidak bisa mundur lagi, tidak bisa dikejar buaya gitu ya. Saya melihat dua jalan. Demikian tulisan berikutnya. Jalan yang pertama terang penuh lampu warna-warni.
Orang-orang semua menuju jalan itu, saya mau melangkah ke sana, tapi hati saya melihat ke jalan lain. Jalannya gelap, sulit, basah, terjal, berbatu-batu, jalan yang dihindari orang-orang. Saya menuju jalan itu. Saya menuju jalan itu saja. Tuhan, saya menanti di ujung jalan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Oke, ini kesaksian ya. Puji Tuhan. Kalau Anda telah disadarkan Tuhan untuk melihat kebenaran, dan sekarang saudara sedang melewati sebuah proses perubahan, pengudusan, dan kemudian mendapatkan penglihatan atau semacam mimpi atau pandangan ini. Anda memilih jalan sepi, jalan yang kelihatannya tidak diminati. Puji Tuhan. Selamat berjuang bro, Tuhan memberkati. Oke, laki-laki usia 18 tahun, single, mahasiswa. Salam Om Eras. Selama ini saya stres. Jadi selama berkuliah, sebab saya selalu takut apakah nantinya saya akan mendapat IPK, indeks prestasi kumulatif, yang bagus atau tidak. Walaupun saya selalu belajar dan mengerjakan tugas dengan totalitas sampai teman saya bilang kalau saya itu perfeksionis. Saya selalu dibayangi dengan ketakutan mendapat nilai jelek. Takut nantinya akan membuat mama kecewa. Tolong Om Eras bagaimana cara mengatasi pikiran yang mematikan semangat hidup ini. Oke, yang pertama, kamu selesaikan sebaik-baiknya tugasmu dengan maksimal. Lalu bagaimana hasilnya? Kamu harus belajar menerima. Jangan kamu merasa kalau nanti IP-mu jelek, kamu menjadi gagal, orang tua marah, bisa orang tua kecewa. Tapi jangan itu menghantui kamu. Penuhi saja bagianmu, bekerja dengan keras. Nanti dengan sendirinya kamu akan bisa mencapai prestasi yang baik. Pasti kamu akan mencapai prestasi yang baik. Percaya, dengan kamu berusaha, kamu akan mencapai prestasi yang baik. Jangan pikir hal negatif di depan. Penuhi bagian dan tanggung jawabmu. Jika kamu penuhi bagian dan tanggung jawabmu, Tuhan pasti akan menolong kamu dalam segala masalah. Oke, ini pertanyaan dari wanita ya. Wah, masih muda sekali. Salam Bapak Pendeta, saya punya mimpi yang besar, saya ingin sekali menjadi seorang dokter. Ini semua berawal saat saya melihat opung nenek saya yang sangat dekat dengan saya sakit. Saya sangat sedih melihat opung saya. Sekarang opung sudah tidak ada dan itu membuat saya cukup terpukul. Saya tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana untuk saya. Saya ingin menghidupinya. Bagus loh kalimatnya. Pada usianya masih kecil. Saya ingin sekali menjadi dokter dan melayani orang-orang di luar sana. Namun saya ragu Pak, apakah benar Tuhan ingin saya menjadi dokter? Karena saya tidak yakin dengan kemampuan saya. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya selalu dapat ranking, masuk OSIS. Namun banyak sekali orang yang jauh lebih hebat dari saya. Saya khawatir apabila selama ini saya berusaha menjadi dokter, namun ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Tolong bantu saya, harus bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Bagianmu sekarang ini belajar saja. Jadi kamu tidak perlu takut apa yang akan terjadi di depan. Kalau kau punya cita-cita dokter, bagus. Tapi kalau saya lihat usiamu ini kan masih usia SMP. Mau masuk ke SMA. Jadi kau belajar dulu dengan baik di SMP, miliki prestasi yang tinggi juga di SMA. Nanti di perjalanan waktu kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan menghendaki kamu jadi apa. Jadi sekarang kamu belajar dulu. Nanti Tuhan pasti bicara kepada kamu. Kamu diizinkan Tuhan atau diperkenankan Tuhan jadi apa. Oke? Jadi sekarang kamu belajar saja, tidak usah kamu pikirkan nanti mau jadi ini atau jadi itu. Belajar dulu.
Nanti seiring berjalannya waktu, kamu tambah dewasa, kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Mantap, Om Era senang. Kamu masih muda sekali tapi tulisan kamu baik, redaksionalnya bagus. Ya, maju terus dalam Tuhan. Oke. Dari seorang wanita ini ya. Salam Pak Erastus, usia sudah 53 tahun. Saya sudah hampir setahun ini khotbah Bapak, dan sedikit demi sedikit sifat saya yang buruk jadi berubah. Ada banyak masalah yang saya hadapi, tolong saya didoakan, karena saya merasa beban hidup saya terlalu berat. Saya punya suami usianya lebih tua 2 tahun. Sudah pensiun kerja swasta, tapi sejak dia pensiun, sudah tidak mau kerja lagi. Disebabkan karena alasan sakit asam urat. Tapi setelah itu sembuh, tetap dia tidak mau kerja lagi. Sebelumnya tidak merasa terbeban karena setiap bulan dibantu ponakan. Karena dibantu ponakan kirim uang. Tapi sejak dia ada masalah masuk penjara, sudah tidak bantu lagi. Yang masuk penjara ponakannya ini mungkin ya. Malahan sebaliknya saya yang kirim uang, dia di penjara. Oh, Bapak Pendeta, saya mau marah suami tidak mau kerja lagi. Sangat dilema. Nanti dikatakan tidak fair. Jadi beban saya sangat berat. Masalah di rumah, ekonomi, dan membantu ponakan di penjara. Saya betul-betul merasa masa 7 tahun kelaparan. Waduh, Alkitab banget. Saat ini saya hanya minta didoakan agar saya tabah menjalani hidup ini bersama suami dan terus memantau ponakan yang di penjara. Ponakan sudah tidak punya siapa. Istri sudah selingkuh, ayah ibu sudah meninggal, tinggal saya dan kakak saya yang terus bantu dia. Makasih Pak Pendeta sudah mau dengar curhat saya. Oke. Kalau usiamu segini, ya di atas 50 berarti adikmu juga sudah tua. Yang masuk penjara. Yang sekarang saudara lakukan adalah saudara cari nafkah dengan tekun. Hemat. Ya. Suami diajak bicara untuk bekerja, tapi kalau sampai dia tidak mau, jangan paksa. Ya. Lalu mengenai adik yang di penjara harus tetap diperhatikan. Melayani orang yang ada dalam penjara itu manis, ya, terdengar manis, itu menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi kamu kerja keras, punya nafkah, ajak suami bicara untuk bekerja, tapi kalau sampai tidak mau, jangan paksa. Jangan paksa. Dan yang saya harus beritahukan kepadamu, tetap layani saudaramu yang ada dalam penjara, sebab pelayanan kepada orang di penjara itu berkenan di hadapan Tuhan. Oke, dari laki-laki usia 31 tahun sudah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki. Salam Pak Eras, saya mau bertanya, saya terkena depresi tahun 2012, bulan 3 sampai sekarang. Waduh, udah 10 tahun ini. Saya juga pernah pengobatan kurang lebih 1 tahun. Dulu sebelum ketahuan kalau saya kena depresi, saya sudah pengobatan kemana-mana. Saya pernah mimpi melihat ada seseorang berpakaian putih dan ada satu orang laki yang ada di sampingnya membantunya. Saya mendengar orang yang berpakaian putih itu berkata kepada saya, katanya saya harus sabar 3 bulan maka semua selesai. Sudah cukup intas saya berpikir. Saya sudah cukup. Lantas saya berpikir, kalau saya tidak sembuh berarti saya dipanggil Tuhan. Tapi belum 3 bulan saya malah jatuh dalam dosa. Saya mimpi lagi diingatkan Tuhan untuk bertobat. Saya minta ampun tapi saya ulangi. Lagi. Suara itu muncul lagi. Tapi saya tetap berbuat dosa. Hingga tidak pernah lagi saya mendapat mimpi atau peringatan seperti itu. Singkat cerita sekarang saya ingin bertobat.
Saya mulai mengikuti dan sungguh-sungguh ajaran Pak Eras. Saya rindu mengasihi Tuhan. Belakangan ini saya menyadari betapa jahatnya dan betapa jahatnya setan. Bertahun-tahun saya dididiknya untuk memberontak kepada Allah, untuk melukai hati Allah. Dan yang mau saya tanyakan lagi, saya takut, Pak, kalau depresi saya akan membuat saya ditolak penghakiman Tuhan. Saya potong dulu. Depresi belum tidak membuat engkau ditolak, tapi perbuatan dosa itu, ya. Tentu depresi dosa enggak bisa kalau untuk orang-orang yang mestinya tidak perlu depresi. Jadi ada orang yang kalau depresi Tuhan maklumi karena belum dewasa, belum matang. Tapi ada orang yang mestinya tidak perlu depresi. Ini pasti ada yang salah dalam hidupnya. Saya bingung mau cerita sama siapa. Saya di desa kecil. Bergereja cuma sekitar 30-an orang. Sedang di gereja saya tidak menemukan pengajaran seperti Pak Eras. Ya. Saya bingung. Maaf Pak kalau cerita saya panjang dan kurang jelas. Saya bingung bagaimana mau menceritakannya. Saya benar-benar butuh teman yang bisa memimpin saya, memimpin saya, mendampingi saya. Terima kasih. Usiamu masih 31 tahun. Kau masih belum matang banget, ya. Kau mengalami depresi. Tetapi ini yang penting untuk kamu, harus punya ketekatan, ketegasan untuk berkata tidak terhadap dosa. Jadi yang membuat kamu bermasalah terus ini dosa sebenarnya. Dosa. Ikut terus Truth ID yang saya sampaikan, doa bersama dengan saya. Maka kamu akan menjadi jerah. Karena ketika kamu sungguh-sungguh hidup suci, ketika kamu sungguh-sungguh hidup benar, kamu tolak dosa, kamu akan dipulihkan. Ya, kamu akan dipulihkan. Jadi sekarang yang kamu lakukan, jangan berbuat dosa lagi. Itu saja. Oke, berikutnya wanita usia 22 tahun, single mahasiswa. Salam Pak Eras, saya punya teman baik perempuan berusia 26 tahun yang baru berpacaran 1 tahun dengan teman kerjanya. Agustus karena saya mengetahui kalau si laki-laki ternyata mendekati perempuan lain dengan niat tidur dengan perempuan lain. Saya tidak tahu sampai sejauh apa tindakannya. Tapi yang jelas dia terbukti melakukan pendekatan. Ada isu dia mendekati orang lain juga. Selain dari kasus yang sudah saya temukan. Teman perempuan saya sama sekali tidak tahu hal ini. Dan sampai sekarang hubungan mereka masih baik-baik saja. Sebagai teman apa yang harus saya lakukan? Hubungan teman saya dan laki-laki itu sudah cukup serius. Kemungkinan mereka akan married tahun depan. Saya sudah meminta saran kepada mentor saya dan katanya jangan diberitahu karena mungkin saya ini kesalahan pertama. Jangan diberitahu karena mungkin saja itu kesalahan pertama dan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya tanpa merusak hubungan. Saya harus apa Pak? Yang jelas kamu harus menemukan bukti-bukti bahwa pria ini memang tidak benar. Yang kedua, beri signal kepada teman perempuanmu kalau tidak apa adanya. Beri isyarat mengenai keadaan laki-laki ini. Isyarat dulu. Coba kamu doa, kamu pertimbangkan dulu. Itu, kamu harus sungguh-sungguh berdoa. Kalaupun tidak belak-belakan, tidak terbuka, beri kesan saja. Pesan di balik itu ada isyarat. Ya, dan yang berikutnya kau pasti berdoa. Minta petunjuk dan pimpinan Tuhan apa yang harus kamu lakukan untuk temanmu ini. Ya. Pasti Tuhan akan beri pimpinan, petunjuk apa yang harus kamu lakukan, ya. Ini yang saya bisa sarankan atau nasihatkan kepadamu, ya. Demikianlah Abam di episode ini, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.